Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan mengawali hari ini dengan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Rut pasal yang pertama. Demikian, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan sesudah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gileon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat
bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Rut ada dua tokoh perempuan yang sangat penting. Yang pertama adalah Naomi, seorang perempuan yang setia pada Allah dan keluarga. Di tengah beban hidup yang tidak mudah di negerinya, karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat, ia mengikuti keputusan suaminya untuk pergi ke negeri orang supaya dapat memberikan penghidupan bagi keluarga. Dan akhirnya mereka pergi bersama ke daerah Moab. Di tengah kehidupan yang sedang dibangun bersama-sama dengan keluarga di negeri asing itu, justru Naomi harus kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Bagi perempuan Israel, pada waktu itu kehilangan anggota laki-laki di tengah keluarga, baik itu suami, ayah, atau saudara, seperti kehilangan segalanya atau pegangan hidup. Namun Naomi tidak menyerah. Ia berani kembali ke daerah asalnya, dan itu berarti Naomi juga secara rohani dapat dihayati sebagai kembali kepada Allah. Dan secara ekonomi sosial, ia kembali kepada komunitasnya untuk melanjutkan kehidupan di daerahnya. Tokoh yang kedua adalah Rut, perempuan Moab atau yang tidak menyembah Allah seperti orang Israel. Ia seorang istri yang meninggal oleh suaminya. Ia juga seorang menantu. Pernikahannya dengan suaminya membuatnya tidak hanya menjadi bagian dari keluarga Naomi, tetapi juga karena pernikahannya ia mengenal dan percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan dalam proses itu imannya mengalami pertumbuhan, bahkan bertumbuh dengan kuat. Sehingga ketika Naomi menyuruhnya pergi untuk pulang setelah suaminya meninggal, ia memutuskan, bahkan mempertetapkan hati untuk terus mengikuti Naomi. Dan bahkan ia telah menyatakan bahwa hidupnya untuk bersama-sama dengan Naomi dan menyembah Tuhan Allah Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua tokoh perempuan ini paling tidak kita menemukan dua hal nilai penting yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah keteguhan hati. Baik itu Naomi dan Rut di tengah pergumulan
hidup yang tidak mudah, mereka memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Sehingga mereka tidak menyerah, mereka terus melangkah maju. Yang kedua adalah iman yang terus dihidupi. Di tengah jerih juang mereka justru semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita juga untuk menghidupi atau memiliki dua nilai tadi, keteguhan hati dan iman di tengah segala jerih juang dan pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan terus bersama dengan kami. Kami menyadari kadang ada banyak hal-hal yang di luar kendali kami yang Tuhan izinkan, yang kadang membuat langkah kami berat. Namun kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Karena itu bantu kami untuk terus teguh hati dan beriman penuh pada Engkau. Karena sejatinya terus Tuhan sendiri yang memimpin langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.